Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah waduk yang menjadi prototipe pengelolaan air dari air kali atau air hujan menjadi air bersih yang bisa dikonsumsi untuk warga. Keren gak tuh Sobat Jelajah Jakarta? Waduk ini bukan di luar negeri, melainkan di Jakarta, tepatnya di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Sobat Jelajah Jakarta, hari ini saya memang ingin menjelajahi waduk ini untuk mencari tahu kehebatan waduk yang dibangun oleh tim geologi dan konservasi air baku Dinas Sumber Daya Air Jakarta. Pagi ini, alhamdulillah, saya berhasil menjumpai Mbak Regina Sandriati selaku staf bidang geologi, konservasi air baku dan penyediaan air bersih Dinas Sumber Daya Air Jakarta untuk berkeliling sambil menggali informasi mengenai waduk yang bernama Waduk Pesakih atau juga dikenal sebagai Waduk Daan Mogot ini. Ya, jadi latar belakang pembangunan Waduk Daan Mogot ini dulu itu ada instruksi Gubernur nomor 30 tahun 2017 tentang percepatan pengembangan kawasan Rusun dan Mogot. Jadi tugasnya Kepala Dinas SDA adalah untuk melakukan pengembangan wilayah, salah satunya dengan membangun waduk ini gitu. Sobat Jelajah Jakarta, Mbak Regina juga mengatakan pemilihan lokasi ini sebagai konservasi air baku dan penyediaan air bersih karena berada di sebuah kompleks rusun serta masjid. Dengan begitu, air dari waduk yang berasal dari beberapa lokasi, yakni dari Kali Mokerfart, air hujan, rusun, maupun Masjid Hashim Asy'ari bisa dikelola dan berhasil memenuhi 9.700 jiwa setiap hari dan mencukupi kebutuhan air untuk 1.902 unit rusun di sekelilingnya. Pemilihan lokasi di dalam area rusun Pesakih ini karena strategis untuk upaya konservasi gitu ya. Kita punya satu area klaster tersendiri yang kita bisa kelola airnya sebagai suatu wilayah konservasi air gitu. Pak Aditya Putra Brata selaku Ketua Subkelompok Geologi dan Konservasi Air Baku Dinas Sumber Daya Air Jakarta menambahkan mengenai tujuan pembangunan Waduk Pesakih atau Waduk Daan Mogot ini. Pertama, tujuannya adalah pemenuhan jaringan air bersih di wilayah tersebut. Karena memang di wilayah terutama di wilayah Pesakih ini jaringan air bersihnya belum terpenuhi, sehingga kita harapkan dengan adanya pengelolaan IPA yang mandiri dan sumber air baku dari waduk dan dibangun jaringan air bersih ke rusun, itu bisa memenuhi wilayah kawasan rusun sendiri. Dan memang di DKI ini masih 40% pembangunan air bersih yang belum terlayani, sehingga kedepannya dengan adanya IPA komunal bisa melayani di wilayah kawasan tersebut. Nah, ini dibantu dengan adanya SDA memiliki waduk dan diintegrasikan terhadap IPA yang akan dibangun di sekitar waduk. Sobat Jelajah Jakarta, luas area waduk ini adalah 1,2 hektar. Setengah dari luas tersebut digunakan sebagai area biru alias lokasi tempat menampung air. Jadi Waduk Daan Mogot ini luas site-nya keseluruhan kan 1,2 hektar. Setengah hektar diantaranya berupa area biru atau yang berisi air berupa waduk. Nah, di sini juga terdapat instalasi pengolahan air yang dikelola oleh Perumda Air Minum Jaya atau biasa familiarnya dengan PAM Jaya. Kapasitasnya 10 liter per detik. 10 liter per detik itu untuk melayani siapa aja sih? Jadi yang dilayani itu ada di 4 lokasi. Yang pertama RPI atau Rusun Pulau Intan, Rusun HK atau Hutama Karya, Rusun Daan Mogot, dan Masjid Hashim Asy'ari. Nah, dari keempat lokasi itu total sambungan rumah yang dilayani ada kurang lebih 1.900 sambungan rumah gitu. Jadi sumber airnya yang dikelola oleh IPA ini awalnya berasal dari greywater atau air limbah dari rusun dan masjid, kemudian masuk ke dalam waduk, kemudian dikelola menjadi air bersih air minum di instalasi pengolahan air IPA Mokerfart ini. Sumber air itu yang pertama kan tadi dari greywater. Selain itu ada juga dari Kali Mokerfart. Jadi kalau waduknya kering, nah PAM Jaya ngambil air lagi dari sumber lainnya yaitu dari Kali Mokerfart gitu.
Sobat Jelajah Jakarta, pembangunan waduk ini dimulai tahun 2020 saat Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Anies Baswedan. Yang keren dari waduk ini, selain sebagai lokasi konservasi air baku yang disulap menjadi air bersih untuk konsumsi warga, juga sebagai ruang interaksi warga. Wah, paket komplit gitu deh. Pembangunan waduk Daan Mogot ini dulu dimulai di tahun 2020, diselesaikan di awal 2021. Waktu itu diresmikan pada masa Gubernur Bapak Anies Baswedan. Jadi tujuannya sebenarnya selain untuk konservasi, yang pertama konservasi air, untuk menampung air hujan juga. Kemudian ini juga bertujuan sebagai ruang interaksi publik. Jadi kan ini di samping sebelah kiri itu ada Masjid Hasyim Asy'ari. Nanti warga-warga dari Rusun Pesaki juga bisa memanfaatkan ini sebagai ruang terbuka publik gitu. Ada amphitheaternya juga gitu. Dan anak-anak juga bisa bermain di sekitar waduk ini gitu. Sobat Jelajah Jakarta, konsep menjadikan air yang diparkirkan di waduk menjadi air bersih tentu tidak bisa terrealisasikan dengan baik tanpa kerja keras dari tim bidang geologi, konservasi air baku, dan penyediaan air bersih yang ada di Dinas Sumber Daya Air ini. Tugas bidang geologi, konservasi air baku dan air bersih di Dinas Sumber Daya Air Jakarta di Waduk Pesaki dan Mogot ini, karena memang kita mempunyai tugas menyiapkan sumber air baku dan konservasi. Nah, salah satunya waduk ini adalah waduk yang untuk air baku dan konservasi. Dengan adanya waduk yang untuk air baku ini, untuk Waduk Pesaki, diintegrasikan dengan adanya pembangunan IPA. Nah, ini salah satu pilot project pertama waduk dengan pengelolaan IPA di Jakarta. Tetapi bidang geologi sudah beberapa tempat membangun waduk dan pengelolaan IPA-nya, salah satunya di Tomang dan Sunter. Nah, ini kurang lebih ke depan akan terus dilanjutkan adanya integrasi waduk plus pembangunan IPA di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya di daerah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat untuk melihat waduk yang menjadi prototipe pengelolaan air dari berbagai sumber air menjadi air bersih bagi 9.700 jiwa setiap hari dan mencukupi kebutuhan air untuk 1.902 unit rusun di sekelilingnya. Dan seperti kata Pak Adit tadi, ternyata pengelolaan air kotor menjadi air bersih di Jakarta ini sudah banyak sekali Sobat Jelajah Jakarta. Termasuk air laut yang asin menjadi air siap minum. Nah, insya Allah saya akan menginfokan pada Anda lokasi-lokasi yang keren tersebut yang tentu saja bermanfaat bagi warga Jakarta. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini sampai akhir. Support terus Jelajah Jakarta sebagai channel yang selalu mendokumentasikan hal positif, inspiratif, dan menyebarluaskan persatuan agar Jakarta semakin luar biasa. Demikian Sobat Jelajah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.